Gospel. Ini semoga pertolongan Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih percayakan kepada teman-teman untuk tetap semangat untuk pagi Tuhan di Full Gospel, dan kami percaya melalui Full Gospel ini banyak jiwa dimenangkan, khususnya di luar dunia usaha. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan, karena pengusaha adalah orang-orang yang punya potensi yang menjadi jantung bagi kota. Oleh sebab itu Bapak, ya anak-anak ini dapat memenangkan jiwa para pengusaha di kota Sukabumi, dan mereka pengusaha yang mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja luar biasa. Roh Kudus berarti hamba-Mu, mengomongkan memberikan kebenaran firman-Mu, biar Kau berbicara melalui hamba-Mu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus yang akan menerjemahkan semuanya agar kami bisa mengerti, mengenal, dan juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam. Tuhan, terima kasih banyak untuk teman-teman yang di Full Gospel yang memberikan artinya saya bisa melayani di malam ini ya, malam luar biasa. Walaupun mungkin tidak sebanyak kayak KKR ya, tapi saya percaya bahwa firman Allah berkata 2-3 orang berkumpul, kalau kita yang sepakat maka Allah hadir ya. Jadi kita dalam pelayanan itu tidak bisa tergantung dengan berapa jumlah orang yang berhati sepikir sepakat untuk melayani Tuhan, tetapi yang penting bahwa kehadiran Tuhan itu ketika kita sepakat yang berkumpul, pasti Allah memanifestasikan hadirat. Itu yang paling penting. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, terima kasih. Saya beberapa kali selalu diblokir sama Ibu Hari. Ya, kebetulan bukan saya mau datang, cuma karena bertepatan saya nggak ada. Saya nggak ada. Ya, pengen sih, udah pengen, udah mau tahun 2024 saya mau gabung ya Pak. Kalau kita sedang aja, saya lihat saya mau ikut Full Gospel kembali. Bukan saya karena sih juga sebenarnya mungkin bertepatan waktu nggak tepat. Ini tepat. Ya. Ya biasalah pengacara, ya kan, pengangguran banyak acara gitu kan. Jadi tapi nggak tahu kan saya nggak tahu. Kita di tempat gitu loh, jadi pengen sana pengen sini gitu kan. Makanya yang paling enak kan seperti Pak Didi dari Cincin ada freedom of time dan freedom of money ya. Saya bilang ini, saya Indianya saya cita-cita nggak banyak kok Pak. Cita-cita saya adalah freedom of money dan freedom of time gitu. Karena gini, kita punya banyak uang tapi nggak punya banyak waktu, buat apa ya kan? Dan kita punya banyak waktu tapi nggak punya uang, juga percuma juga. Ya kan nggak bisa kemana-mana ya kan? Kalau pengen ke luar negeri nggak punya uang. Padahal ada waktu, betul? Ya. Terus kita punya banyak uang, tapi tidak ada waktu. Dan jalan-jalan sini, ya kan? Kerja dan kerja dan kerja, betul nggak? Makanya saya bilang, mereka itu seperti berjalan kopi gitu ya kan? Freedom of time dan freedom of money. Ya. Jadi kapan saja dia bisa pergi, nggak perlu hari libur, betul nggak? Benar ya kan? Kalau saya kan mau ngajak keluarga juga kalau pas libur, ya kan? Kalau ya. Iya, sama ini juga begitu. Kalau pas libur baru, ya kan, baru bisa ngajak keluarga, ya. Dulu anak saya libur baru bisa pergi bareng. Kalau enggak, ya pergi sendiri aja, ya kan. Jadi saya mau katakan bahwa memang itu impian setiap orang, ya. Saya percaya juga yang di sini juga seperti itu kan. Freedom of money dan freedom of time itu enggak. Ya, kalau sudah freedom of money dan of time itu ya kan menikmati itu. Ya kan kalau kita bilang, aduh jangan nanti sudah umur 90 tahun baru freedom of money dan time gitu kan. Jadi udah didorong untuk pakai kursi roda baru mau jalan-jalan ya. Bener nggak? Baru diangkat-angkat jalan-jalannya, betul? Ya kan udah sekarang ya. Saya juga peduli menikmati ya setiap liburan berarti dia manfaatin semaksimal mungkin. Bisa, ya kan? Ya, yang punya uang luar negeri ya pergi ke luar negeri. Kalau yang tidak punya ya cukup jalan-jalan di situ dulu dan cukup kan, ya kan? Kan iya, kalau bicara di PH ya kan? Oh ya, kalau misalnya ke pelabuhan Ratu pantai, kalau kita bisa keluar negeri ya puji Tuhan kita pergi kalau ada uang ya kan? Jangan ditahan-tahan kalau ada berkat. Soalnya nunggu waktunya kita nggak tahu. Ya. Terus saya disuruh pilih pada waktu mau ke Israel, pilih uang atau Israel. Tapi Israel lah, ya kan? Uang habis. Terus nggak bisa pergi ke Israel, betul nggak? Betul nggak? Jadi artinya gini, pokoknya selama kita masih ada kesempatan, ya kan? Memang kebutuhan dan keinginan itu beda ya. Kalau kebutuhan kan memang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau keinginan kita banyak, ya kan? Kalau Israel kan kebutuhan kan?
keinginan, ya kan? Kalau keluar negeri kebutuhan atau keinginan? Keinginan, ya kan? Nah, kalau kebutuhan sudah terpenuhi, tinggal keinginan. Karena manusia itu kalau kebutuhan itu, makanya Tuhan mengajar kepada kita, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Itu kebutuhan, ya. Kebutuhan kita apa? Ya sandang, pangan, terus tempat tinggal. Itu udah enough dan cukup, ya kan? Kebutuhan itu. Nah, tinggal keinginan. Keinginan kita apa? Kita pengen punya mobil, gitu enggak? Sudah mobil Avanza, pengen Innova, ya kan? Keinginan kan? Udah bisa beli Innova, pengen Fortuner, betul nggak? Udah beli Fortuner, pengen apa lagi? Dan begitu lagi pasti, karena keinginan itu tidak akan ada batasnya. Kalau kebutuhan itu cukup, ya kan? Tuhan mengajarkan cukup. Berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Nah, kalau kita belajar mencukupkan dengan apa yang ada, pasti kita akan stres, ya. Belajar dengan kalau kita lihat yang ke atas, pasti kita akan cukup, betul nggak? Misalkan, tapi enak banget diizinkan sama apa politik ya, jalan-jalan dengan menikmati, ya kan? Tapi dulu kan berjuang pada waktu masih mudanya, berjuang, mau bikin tiap hari dengan toko, betul nggak kok? Ya kan? Terus itu nunggu barang, ya kan? Masih muda kan berjuang, sekarang sudah waktunya menikmatinya dan bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang di masa tuanya tidak bisa menikmati hidup, walaupun banyak uang. Karena masa tuanya tinggal sakit-sakitan, ya. Dan juga ada orang yang mungkin tetap sehat, tapi nggak punya uang di masa muda, masa tuanya, karena mungkin habis tabungannya, ya. Karena mungkin terlalu boros pada waktu masih muda, tidak menyimpan di masa tuanya, ya. Banyak. Saya menemui banyak. Tadi saya baru ngobrol sama teman-teman saya pensiunan, ya pensiunan di sekitar bahwa di setiap hari dia ikut di itu karena apa diusir sama istrinya, ya kan? Karena udah biasalah ada uang, nggak ada uang. Itulah kalau pernikahan tidak di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan itu apapun, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencintai dia, ya, untuk tidak mengasihi dia. Tidak ada alasan. Nah, ketika orang menikah tidak di dalam Tuhan ya seperti itu. Ketika tidak punya apa-apa bisa ditendang, ya kan? Sehingga banyak katanya ada sekitar berapa orang nanti pada tidur di dalam tempat belajar ya, mereka tidur karena usir sama istrinya, terus juga karena pensiunnya terlalu kecil, tidak berbanding lurus dengan istrinya katanya bilangnya, makanya ditendang, gitu kan? Kasihan kan seperti itu kan, itu menderita, ya di masa tuanya dia tidak punya tempat tinggal, ya betapa menderitanya dan kita bersyukur karena anak-anak Tuhan kalau kita katakan sampai masa tuamu, masa putih rambutmu, ya kan? Tuhan akan pelihara kita. Makanya berbahagialah ya yang kita putih sedih. Kenapa? Karena Tuhan akan gendong kita terus sampai masa putih rambut kita. Nanti kalau hitam terus Tuhan yang gendong-gendong. Ya. Nah, kalau sampai masa putih, masa tuamu, masa putih rambut, Tuhan akan gendong kamu dan menyelamatkan kamu, ya. Jadi artinya, gimana kalau rambutnya disemir terus sampai umur 70 tahun, 80 tahun masih disemir, ya kan? Yang lucunya sudah disemir, alisnya lupa disemir. Jadi nggak bisa ketipu kan? Oh udah tua kita ya. Tapi rambutnya hitam, tapi ini tertipu gimana ya kan? Nah, jadi udahlah nikmati hidup aja ya kan, nikmati apa adanya ya. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan buka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat 14 ya. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Yang sudah mendapatkannya, kita akan baca secara perhatian. Saya ayat 12, saudara ayat yang ke-13. Ayat 12, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang kita dapat. Ayat 14, kita baca sama-sama 2-3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya
Saudaraku, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Ya, tadi kan semboyan full gospel apa? Saya adalah orang yang terbahagia. Orang, kenapa kita bisa bicara seperti itu? Hanya orang yang punya identitas di dalam Yesus Kristus yang bisa berkata, aku adalah orang yang terbahagia. Kenapa dikatakan orang terbahagia? Karena orang yang mau melakukan firman Tuhan pasti hidupnya bahagia, meskipun banyak masalah, meskipun banyak persoalan. Alkitab sudah jelas kok, persoalan-persoalan yang kita alami bukan yang luar biasa, tapi yang biasa. Jadi kalau kalian bilang luar biasa masalah, berarti kalian itu terbaik banget. Karena Alkitab tidak bilang luar biasa. Alkitab katakan persoalan-persoalan yang kita alami adalah persoalan biasa. Dan Tuhan kita yang luar biasa. Karena Tuhan kita selalu di atas persoalan kita. Sehingga Dia mampu memberikan kekuatan kepada saya dan saudara untuk mengatasi masalah. Siapa yang di sini tidak ada masalah? Pasti punya banyak masalah. Pasti ada masalah. Tetapi kenapa kita bisa kuat? Karena kita punya kebenaran firman Tuhan. Karena kebahagiaan yang sejati itu tidak ditentukan dari apa yang kita punya, tapi kebahagiaan sejati adalah apa yang kita akan lakukan. Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah bukan soal berapa kita menjadi orang Kristen, tapi apa yang kau lakukan selama menjadi anak Tuhan. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Bukan dari sejak lahir sampai sekarang menjadi orang Kristen. Itu bagus, ya kan? Tapi bukan soal berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi apa yang kau lakukan selama menjadi orang Kristen. Karena Rasul Paulus berkata bahwa ketika dia berhadapan dengan dua pilihan antara hidup dan mati, dia dua-duanya pilih. Dia hidup, kalau aku hidup harus memberikan buah dan berarti buat banyak orang. Tapi kalau aku pun mati karena Kristus, itu adalah sebuah keuntungan. Jadi buat Paulus, bisa pada dua kepentingan, baik hidup atau mati, sama saja pentingnya. Nah, yang paling penting ketika saudara misalkan, kalau pergi ke kuburan, saudara akan lihat batu nisan ya. Batu nisan di situ ada tahun, tulisan tahun lahir dan tahun rest in peace, misalkan si A. Tahun lahir dan tahun mati. Yang paling penting tahun matinya atau tahun lahirnya atau tahun matinya di dalam tulisan itu. Ya. Yang paling penting apa? Ada tandanya loh, jarak antara kelahiran dan hidup. Yang paling penting adalah tanda stripnya itu, ya kan? Tanda stripnya saudara selama masih hidup itu tanda stripnya saudara isi apa? Ya kan? Tinggal saudara yang akan menulis dengan tintamu. Mau tulis apa? Saudara seperti seorang bisnismen yang takut akan Tuhan, atau yang banyak korup, atau yang narkoba, atau yang banyak melakukan kejahatan, atau yang banyak melakukan perbuatan baik. Karena ingat, yang menyertai kita pada waktu kita meninggal bukan harta kita, tapi apa yang kita kerjakan selama ini membangun ini. Jadi dia bilang, Ci, saya bilang, Ci, udahlah waktunya menikmati, ya kan? Nanti kalau sudah meninggal juga nggak dibawa ke rumah ini, benar nggak sih? Ya kan? Rumah ini nggak akan dibawa, ya kan? Uang pun nggak akan dibawa, dan berlian pun ditinggalkan, ya kan? Makanya percuma juga pada waktu kita ada kesehatan kekuatan mau menikmati aja dengan ucapan syukur sejauh mana kita tetap memandang bahwa Yesus di atas segala-galanya. Ya, jadi artinya bahwa hidup kita ketika kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, seperti Rasul Paulus. Kenapa orang Paulus bisa seperti itu? Paulus adalah orang yang sangat glamour, orang yang sangat kaya, orang yang dia adalah seorang pemimpin yang hebat dan luar biasa. Tapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia katakan bahwa semua itu adalah sampah. Seperti kedudukan dia, ya, dia orang Farisi, dia apa dikatakan orang Ibrani asli, bukan campuran, bukan blasteran, ya kan? Bukan purba, Pak. Purba. Ya. Tapi dia benar-benar Ibrani asli. Terus dia penganut agama, dia ahli Farisi, benar-benar yang taat dan tekun. Dia disunat pada hari ke-8. Dia suku Binyamin, ya kan? Nah, dia berkata ini semua kenikmatan dia pada waktu sebelum habis. Tapi setelah kenal Yesus, dia tahu siapa dirinya di dalam Yesus. Dia katakan semuanya itu anggap sampah. Artinya bahwa kebenaran Kekristenan tidak dilihat dari apa yang kelihatan. Kebenaran sejati tidak
dalam, yaitu pengenalan kita akan Kristus jauh lebih berharga daripada semuanya yang kita miliki. Ya, semua orang butuh uang, betul nggak? Di sini semua butuh uang. Ada yang nggak butuh uang? Makanya lagu khusus tidak aja berlaku kalau kita hati senang walaupun nggak ada uang. Hoax atau benar itu? Hah? Hoax ya, benar ya. Coba kalau saya nggak ada uang juga stresnya minta ampun ya kan, mikirin cicilan belum beres. Kalau sudah tanggal, hah? Iya kan? Iya kan? Hati senang, itu hoax ya. Teman saya pernah ada yang posting, saya adalah orang yang bahagia meskipun aku gak punya uang, aku menjadi orang yang bahagia. Langsung komenin dong ya kan, semoga kamu bahagia selamanya ya, gitu kan. Dia ngamuk, berarti kamu doain aku gak punya uang? Katanya kamu gak punya uang, kamu tetap bahagia, makanya aku doakan kamu supaya tetap bahagia. Salah saya di mana? Ya kan? Kan di komen dong, betul nggak? Kalau saudara nggak berani di komen, jangan pasang status. Makanya kalau ada persoalan apapun jangan pasang status, karena Tuhan nggak follow Facebookku, ya kan? Curhatlah kepada Tuhan, ya kan? Kalau ada masalah ngapain curhat di Facebook? Nggak ada yang mau menolong. Mending kalau misalnya kita curhat di Facebook langsung ada yang transfer, ya kan? Nah, kita senang-senang aja, ya kan? Tapi kan tidak ada. Makanya saudaraku, kalau kita punya masalah nggak usah curhat di sosmed, karena Tuhan nggak follow sosmedmu, ya kan? Makanya curhatlah sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kekuatan dan kemampuan kita. Nah, Paulus dikatakan Paulus, kenapa Paulus begitu kuat, begitu militan ketika dia mengenal Tuhan Yesus Kristus? Karena dia tahu tujuannya, dia tahu goalnya, tahu. Kenapa saudara sampai hari masih bertahan menjadi orang Kristen melayani Tuhan? Betul nggak? Kan menjadi orang Kristen melayani Tuhan itu nggak ada untungnya. Dihitung secara bisnis, benar nggak Ci? Ibu Cinglan, untung nggak melayani hospital dihitung secara kalkulasi bisnis? Nggak ada. Makanya saudara harus perhatikan perbedaan antara bisnis dan pelayanan, ya. Kalau bisnis itu kita ada in, artinya ada untung dan rugi, dan kita harus ada untung kalau dalam bisnis. Tapi kalau dalam pelayanan kita out, artinya kita berkorban. Berkorban apa? Harta kita, waktu kita, tenaga kita, perasaan kita, ya kan? Karena kalau udah melayani baik-baik, tetap masih ada yang menyinggung kita. Nah kan, harus benar-benar semuanya all out. Kenapa? Kalau bisnis kita mengharapkan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, adanya keuntungan. Tapi kalau dalam pelayanan jangan pernah mengharapkan keuntungan, karena kalau kita mengharapkan keuntungan, kita bisa pelayanan. Jadi gini loh. Jadi kalau bisnis itu in, ya. Kalau ministry itu out. Nah ingat ya. Jadi jangan pernah keliru, dalam ministry harus ada in, artinya ada keuntungan. Makanya bahaya banget kalau gereja punya visi, ketika dia buka di satu tempat nggak ada keuntungan, langsung tutup. Udah aja buka rumah makannya daripada buka gereja, betul nggak? Tujuannya untuk apa? Ya buat apa ya Pak? Kalau Sumatera, kalau mau keuntungan rugi, ya kan? Kalau buka gereja jangan berharap itu untung, ya kan? Kan pelayanan in. Justru ketika kita melayani harus apa yang kita punya, yang kita berikan. Ya, nanti kita ketika kita melayani Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, saudara Tuhan Yesus Kristus, kamu cerita sedikit ya. Saya itu pergi kemana-mana bukan berarti saya banyak uang, ya kan? Serius, ya kan? Kalau Cici ketawa udah lebih kan? Kalau saya masih harus ada cicilan ini, cicilan itu. Tapi saudaraku, kalau ini saya cerita sedikit. Pada waktu saya pergi ke Tuhan itu saya pernah. Tapi berapa hari itu, hampir 2-3 hari saya pergi dari Manado ke Toraja. Pokoknya udah gak mikirin, pokoknya udah gak pusing. Pokoknya Tuhan, kamu pergi, kalau Tuhan suruh pasti Tuhan cukupkan semua. Saudaraku yang sedang Yesus Kristus, ya kalau di sana kan saya ketemu teman-teman ya kan, teman-teman kan mereka ada, oh dari Jawa berarti diberkati banyak uang. Nah orang kan mikirnya kalau diberkati berarti banyak uang, betul nggak? Ya kan? Nah, saudaraku amin, kita aminkan aja kalau orang mendoakan, oh kamu banyak uang kali dia 12 kali. Kita imani berarti itu sudah mendoakan kita banyak uang, betul nggak? Kalau dia bilang, oh kamu miskin, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya kan? Kan berarti itu hukum atas hidup kita. Apa yang keluar dari perkataan orang-orang di sekeliling kita tentang hal-hal yang positif kita harus aminkan.
Kalau yang hal negatif kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika orang itu melakukan atau memperkatakan sesuatu, berarti dia sedang mendoakan kita yang terbaik. Nah, kenapa? Saya aduh, gimana ya? Udah cicilan nanti dulu. Udahlah, gak usah pusing ikutin. Pokoknya aku Tuhan suruh melayani aja ya kan. Ya, saudaraku apa yang terjadi? Tiba-tiba ada malaikat Tuhan burung gagak tiba-tiba gini, sama transfernya buat kamu ya. Haleluya 12 kali. Mungkin hujan duduk juga gitu kan. Saya bilang Tuhan benar apa yang kita butuhkan Tuhan tahu. Nah, saya pada waktu mau akhirnya saya pergi sama teman-teman. Saya bukan berarti banyak uang, tapi apa yang kita punya saya ajak teman-teman itu jalan-jalan gitu kan. Nah, sama Tuhan kita kan coba itu ada jadi jarang refreshing, makanya saya ajakin mereka pergi kemana gitu kan. Dengan keterbatasan saya dan kemampuan saya, ya bukan dari saat saya berkelimpahan, bukan. Di saat saya tidak banyak uang gitu. Nah pada waktu itu akhirnya Tuhan cukupkan. Saya pulang Toraja saya ajak pulang. Ya orang kaya kan, sewa mobil ya. Sewa mobil pergi ke Toraja ya kan berapa hari itu. Ya pokoknya pelayanan dan tiba-tiba dan Tuhan cukupkan juga. Nah dia pulang. Dia berdoa 3 tahun pengen tobat ya, pengen tobat. Tiba-tiba teman saya baru 9 tahun dari lost kontak dengan saya. Tiba-tiba WA saya dengan teman saya. Bapak dapat nomor telepon saya dari mana? Ini aku dapat nomor telepon kamu dari ini. Ternyata ada satu pegawai namanya saya itu di Sunan Gunung. Dulu aku jaringan doa. Dia kan jadi pendeta, dia tukang sapu. Nah, dia pergi ke Bengkulu, jadi pendeta sekarang di sana di Bengkulu. Nah, pada waktu sama Kristen itu ketemulah sama si Petrus dan ngobrol Sukabumi dan akhirnya ngomong dapatlah kontak saya dan dia tiba-tiba ngajakin mau ke ini mau itu bisa tidak tobat. Saya langsung bilang oke katanya. Saya belum bilang tapi izin saya langsung bilang oke karena saya sudah berdoa ya kan, sudah berdoa. Terus akhirnya saya ngobrol sama Ken nama itu mau nggak kita ikut kali ini? Dia nanya, memang Bapak ada uang nggak? Memang Bapak ada uang nggak? Ya bukan disukan itu, kita mau bertiga. Ini ada tiket murah nih, dari waktu itu. Saya cek, sekian 800.000, udah langsung booking aja, gitu. Langsung kita kan belum ACC, oke kita kalau itu. Udah nanti tinggal titipan aja kan di cancel kalau nggak mau, gitu. Pokoknya kalau lu nggak mau pergi, gitu kan. Akhirnya saya bilang sama Ken, kamu dia kan bingung karena belum dapat tempat magang kan, udah nggak bisa sebut perusahaan gitu. Dia bilang, Ken, kamu melayani Tuhan dulu, nanti pulang pasti Tuhan jawab doa. Jadi nggak usah khawatir. Ya, saya bilang ke Ken seperti itu. Akhirnya pas ini kami pergi ke sana, kami pelayanan. Ya pelayanan, kami masuk ke dalam satu titik namanya saling kasih kita. Dan kami berdoa di sana. Terus si ibu Ken juga berdoa di rumah. Ken, kamu doain supaya kamu dapat tempat magang di pulang dari pelayanan. Dan juga Ken mau melayani juga di rumah ibu ya. Ada seminar di bagian sendiri ya, di anak-anak muda di Tobang. Kemudian pada waktu selesai, kami saya berdoa di situ. Saya bawa dia juga Tuhan. Saya berdoa ini dia juga sedih banget ya. Sejak COVID itu sekolahnya minta ampun juga. Tuhan aku bawa ke dalam tangan. Dan pada waktu kami pulang selesai tanggal 30, kami masuk ke Medan dan perjalanan ya tepat mungkin dapat panggilan. Bahkan yang paling 2 perusahaan dilantik ya, 2 perusahaan dan sudah tidak banyak pas saya sudah menuju di Medan. Artinya undur katanya supaya bisa diundur tuh interviewnya. Akhirnya gimana Pak kalau itu udah kalau bilang aja kamu baru ada pelaku dari pelayanan bilang masih di Medan nanti pulang dari sana baru interview. Akhirnya perusahaan dua-duanya mau interview yang satunya tanggal 31, yang satunya tanggal 22 satu bulan. Dan kalau itu saya bilang Pak jalan Pak kayaknya saya dijawab tanggal 1 bulan jawab saya justru pasti tidak bisa tanggal 1 besoknya jawab terus yang Jakarta aja cancel sama dia. Kamu di mana? Kamu bilang tanggal 1 kan dari Tuhan. Tapi kamu ambil yang dari Tuhan yang bukan mau depan. Berarti kamu cancel di Jakarta. Jadi cancel di Jakarta.
dijawab oleh diri kita. Kadang-kadang di saat-saat kritis, di saat-saat mungkin akhir-akhir itu bagi juga ya. Karena dia tanggal 10 harus sudah dari Tokyo dosennya, tanggal 31, tanggal 30 di. Nah perjalanan itu cepat banget dari Toba ke Medan, tidak ada panggilan. Sama katakan ini. Dan Tuhan ketika saya pulang, puji Tuhannya ini. Akhirnya ada satu orderan seragam tiba-tiba udah untuk ngasih DP-nya lama banget seragam sampai saya tampilkan ini orderan apa saya juga coba masuk saya pakai masih DP padahal saya udah artinya udah dipakai dan terserah mau jadi tidak ya udah serah Tuhan ya di situ Tuhan saya bilang ya kamu mata dulu makanya kan kita lagi berjalan semua biaya sendiri ya kan juga biaya sama kerja yang kita layani semua biaya sendiri yang pesawat sama itu semua biaya sendiri jadi lumayan satu bulan lumayan tapi saya bilang apa ya jadi kan nggak pernah apapun juga pada waktu yang lebaran lebaran saya tiba-tiba ada teman saya dia bohongan ya kan lagi akhirnya tidak jalan-jalan akhirnya aku order ya kan order akhirnya saya bisa bayar utang palsu ya jadi akhirnya oh Tuhan thank you gitu. Jadi kalau nggak tertolong dengan itu orderan dari teman aku itu mungkin saya nggak bisa bertambah semuanya gitu loh untuk bayar karyawan, untuk apa gitu, THR dan sebagainya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Jadi Tuhan sebutkan, artinya saya mengatakan kita belajar mengucap syukur dalam segala dan tentu kita melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Kita nggak usah ikut Tuhan. Ya, ketika kita melakukan pelayanan jangan berpikir bahwa itu nanti akan justru kita melayani Tuhan kita apa yang kita punya kita lakukan dengan segenap hati kita. Ya, jangan terpaksa ya. Dan Paulus katakan, kenapa Paulus begitu semangat dan begitu antusias dalam melayani Tuhan meskipun dia harus mengalami penderitaan dan dia melayani Tuhan gak senang-senang artinya tidur di hotel, gak enak gitu loh maksudnya dia mengalami sesuatu mujizat yang luar biasa dia mengalami penderitaan yang luar biasa ketika keluar dari tahtanya yang dikatakan dia orang yang hebat militan dia pemimpin waktu itu bukan dia bukan hanya pengikut tapi pemimpin umat untuk menghancurkan umat Kristiani zaman kekaisaran Roma, ya kan? Tapi ketika Paulus bertemu Yesus balik setelah dia bilang mengenal Tuhan itu jauh lebih berharga daripada disebut bangsa disebut suku dan asli atau dia seorang ahli Taurat, orang Farisi disunat pada hari ke-8 dia berubah juga menjadi pemimpin umat pada waktu itu. Dia katakan semua itu apa terbukti setelah aku mengenal Tuhan. Kenapa Paulus bisa berkata itu? Karena konsep dirinya sudah jelas, identitas dirinya sudah jelas. Kenapa banyak orang Kristen hanya tinggalkan Tuhannya ketika dia dalam pencobaan, yang melakukan bunuh diri ketika dalam pencobaan? Kenapa? Dia belum. Sudah kenal Yesus? Nah ya. Sudah kenal Jokowi nggak? Hah? Tahu ya. Saudara follow IG-nya Jokowi? Enggak. Ada yang follow nggak? Di follow back nggak? Oh ya. Di follow back nggak? Nah, saudara ada yang saudara follow IG-nya Agnes? Monica? Enggak. Ada selebriti saudara yang saudara follow? Enggak ya. Kalau saudara follow kira-kira mereka follow back nggak? Enggak kan? Kenapa nggak di follow back? Karena nggak tahu, ya kan? Ibu hanya tahu ya. Dia juga nggak tahu ibu kan? Harus Monica. Betul nggak? Jadi kalau kita kenal, kita tahu apa ya kan? Kita tahu Jokowi, tapi kita nggak kenal beliau. Beliau pun nggak tahu kita, nggak kenal kita. Kita follow, kita akan kontak. Tapi kalau saya follow Billy, pasti Billy follow saya, karena dia kenal saya. Ya kan? Dia tahu saya. Seperti juga, Robi juga, Lucinan. Ya kan? Kalau yang bermana di Facebook pasti bilang follow saya, ya kan? Saya apa? Dikabulkan permintaan.
Kenapa? Karena kenal, ya kan? Tapi kalau saya follow Jokowi, dia nggak akan follow saya karena dia kenal saya, dia nggak kenal saya. Coba ya kalau di Instagram, kayaknya udah followernya miliar gitu. Kalau zaman itu dia punya Facebook, pertemanannya banyak banget. Yang sampai mati kita, untuk tapi dia bersama. Yesus pasti akan cek kita. Yesus pasti akan forget kita. Yaitu makanya kenapa kita berbicara sama dia. Karena dia kenal kita. Nah, kenapa banyak orang kita ketika mengalami masalah, akhirnya berdiri, stres, depresi. Kenapa? Karena dia mengenal kita. Dia selalu merasa hidup kita berharga. Kita masih anak-anak, waktu kita remaja, waktu kita muda, waktu kita sudah berkeluarga, maupun sudah oma dan oma, bahkan sudah tua, bahkan mungkin kita sudah ada yang sudah berada di kursi roda, kita tetap mengucap syukur dan bersuka cita. Kenapa? Karena kita mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena hidup kita itu berharga, bukan karena apa yang kita punya, tapi dan orang milik Yesus. Ya, selamanya tetap Yesus. Paulus dia rela melakukan segala-galanya karena apa? Karena dia tahu siapa yang jalan, siapa yang Yesus. Kalau saudara sampai hari ini masih bertahan untuk melayani gereja, melayani hidup gospel, melayani ini apapun, tanpa terjerulah, bahkan gereja nggak pernah kasih imbalan buat saudara, nggak pernah kasih pegang buat saudara. Tapi saudara masih mengingat, bahkan sampai lembur ya, kemudian kalau sampai lembur ya kan, begini, gara-gara begini kalau video yang banyak aja ya, dan mau coba itu kalau di sisa gitu ya, oh gara-gara kamu bilang menjadi lembur kan? Padahal dibayar kan? Tapi ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, ya kan? Saudara waktu tampil drama ya kan? Wah ini Indonesia yang terbaik buat Tuhan. Masa make all out ya? Sampai saya bilang sama ini, aduh ini aku benar-benar menikmati benar-benar menikmati pasca. Artinya bahwa all out gitu, all out berkorban, yang nggak dibayar. Misalnya kalau salah masih ada yang mau mainin misalnya kan? Itulah ujian karakter kita. Kalau kita ingin seperti Yesus, kalau kita ingin tetap Yesus dengan cara ya itu ujian kita. Di mana-mana pasti ada ya, ada gesekan. Tidak mungkin nggak ada. Ya, karena gesekan itulah yang membuat kita semakin kuat. Karena kita kan manusia bukan robot, harus sama semua, segini semua bisa. Kita masing-masing punya gagasan yang berbeda kan. Kita makhluk sosial dan kita adalah makhluk yang diciptakan kreatif, multitask, multifungsi. Kita ibaratnya seperti Android, ya. Nah, coba Android atau Apple, ya kan? Dia yang menciptakan, dia nggak mau kalau misalkan yang beli iPhone, yang beli iPhone itu hanya bisa SMS sama WA, ya kan? Pasti dia mau ya, dia ciptakan iPhone Pro Max yang 13, yang 15, tujuannya untuk apa? Dalam genggamannya bisa melihat sesuatu. Bank saudara ada di HP-mu, ya kan? Rekening uangmu ada di HP-mu. Sekarang kan bayar apa-apa? Mau bayar tanggung aja pakai QRIS, ya kan? Mau bayar ini QRIS, ya kan? Mau bayar ini semua di HP-mu itu uangnya, ya? Semuanya. Nah, kalau saudara punya Android atau punya Apple, tapi tidak bisa menggunakannya, terus orang yang menciptakan Apple atau Android tiba-tiba melihat saudara, kira-kira sedih nggak? Sedih nggak? Itu multifungsi loh, tapi saudara hanya bisa SMS sama call. Lebih baik beli HP yang ini aja, Nokia ya. Nokia yang zaman dulu kan segede gaban, bisa lempar anjingnya gitu, kan mati gitu kan. Dia kan tinggal telepon sama SMS, gitu kan. Nah, Tuhan ciptakan kita itu lebih daripada Android. Makanya gak heran kalau ada persoalan manusia bisa atasi. Kenapa? Karena ada akal. Kalau binatang ada persoalan bingung, kain-kain minta tolong. Kalau misalkan anjing kejerat misalkan, dia pasti akan minta tolong, ya kan? Akan minta tolong sama tuannya. Kain gak bisa lepas. Tapi manusia berusaha untuk melepaskan. Hanya punya akal. Nah itulah bedanya binatang sama manusia. Kalau binatang nggak kreatif karena nggak punya akal. Tapi kalau manusia itu kreatif karena punya akal. Kita lebih daripada HP Android ribuan saraf diciptakan oleh Tuhan.
multi talent, kita itu multi talent. Makanya nggak usah heran. Kenapa? Ya kan, ini kok bisa main musik, ya kan? Terus bisa nyetir, ya kan? Terus bisa apa lagi? Bisa bekerja, terus bisa berkeluarga, terus bisa kemana-mana, ya kan? Kenapa? Karena manusia, ya manusia itu punya akal kreatif, diciptakan multitask dan multi talent, gitu loh. Jadi bisa sebenarnya bisa semuanya. Hanya ada yang maksimal, ada yang dulu saya nggak bisa main gitar, nggak berdua sama Tuhan. Waktu saya sekolah gitar, orang mengaku saya bisa main gitar, nyanyi bagus lagu. Semua pada pintar nyanyi. Saya suaranya misalkan gitarnya D, aku bisa ke E lagi. Kalah dulu kami tahu, ya kan? Saya berdoa apa Tuhan? Pas-pasan aja. Tapi sekarang tidak pas-pasan. Dia doanya salah. Harusnya mintanya yang luar biasa gitu loh. Biar bisa tampil di konser gitu kan. Tapi Tuhan tahu mungkin kalau lo tahu banyak upahnya semua diambil ya. Nanti kasihan yang lain ya kan. Biar masing-masing ya saling melengkapi. Kita tuh Kristus ya kan. Kita ada kan yang kita main musik ya kan. Kalau pas paksa nggak ada WR ya kayak gini main musik sama ya bisa. Kalau kepaksa nggak ada ya kita bisa. Ya itu manusia ya kan. Kalau misalkan anjing binatang, waduh, dia bisanya cuma gonggong, nyanyi bisa nggak? Nggak bisa. Ya kan? Kalau kita bisa dalam keadaan kondisi yang terjadi bisa melakukan apa saja. Karena tak ada rokan, rokan akan pun. Dalam terakhir Paulus kenapa? Dia rela melakukan segalanya. Karena dia punya goal, tujuan. Apa yang kita di dalam ayat 14 ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang dia kejar apa? Panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu panggilan dari tempat yang maha tinggi. Bukan panggilan duniawi, tapi panggilan surgawi. Berarti yang memerintah adalah orang yang dari surga. Siapakah dia? Itu raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Yang kita layani. Oh, kalau misalkan bukan Allah yang kita layani, kita mungkin sudah tinggalkan semuanya ya. Tapi karena Allah yang kita layani, meskipun rekan-rekan kita kadang-kadang nyebelin, ya kan, menyebalkan, membuat kita nggak suka, kita tetap mengejar karena goalnya itu panggilan surgawi, bukan dunia, bukan pujian dari manusia, bukan penghargaan dari manusia. Kalau kita goalnya dari penghargaan manusia, ketika kita melayani Tuhan tidak ada pujian dari manusia, kita akan mundur, kita akan kecewa, kita akan sakit hati, kita akan sedih. Kalau goal panggilan surgawi, meskipun ada orang-orang yang kita suka kita tetap melayani Tuhan dan bersungguh-sungguh dan bersemangat. Panggilan surgawi yang bukan panggilan dunia. Kita melayani Tuhan bukan melayani artinya orang-orang yang sudah kita bisa menolong orang, kita bisa menolong orang-orang yang susah karena Tuhan. Karena banyak orang yang kita tolong juga bilang thank you sama kita. Pernah nggak ibu Cilan menolong orang terus orang nggak bilang thank you? Banyak. Kira-kira kadang-kadang kesel nggak? Sudah sedikit, ya betul. Tapi saudara, bahkan kita sudah tolong, ketemu sama dia seorang nggak itu, nggak kenal kita, kita ya, kan? Ada yang diperhitungkan adalah panggilan surga. Panggilan surga itu masih kita mampu bertahan sampai hari ini di dalam pelayanan kita, pekerjaan Tuhan karena panggilan surga. Haleluya, Tuhan. Berdiri kita nyanyikan.